Pemirsa, pemerintah berencana meniadakan tenaga honorer di instansi dan badan pemerintahan di tahun 2023 mendatang. Sebaliknya, tenaga honorer yang masih mengabdi akan diangkat menjadi CPNS dan P3K melalui tahap seleksi, terutama ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, tenaga guru, dan penyuluh. Lantas bagaimana tanggapan pegawai honorer di luar sektor tersebut yang sudah bekerja di masa belasan tahun? Lantas bagaimana pemirsa nasib para tenaga honorer ini ke depannya? Sudah bergabung bersama kami ada Deputi Bidang SDM Aparatur, yaitu ada Bapak Alex Denny, dan Ketua Umum PB PGRI Ibu Unifah Rosyidi. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore Mbak. Iya, pertama saya ingin ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, sebetulnya kita ingin tahu bagaimana rencana pemerintah untuk mengurangi tenaga honorer di instansi pemerintah dan lembaga yang akan berlangsung pada tahun 2023 nanti, Pak Alex. Ya, terima kasih Mbak Kisa, Bu Unifah, pemirsa TV One yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya memang kita masih punya PR menyelesaikan tenaga honorer ini. Tetapi PR ini sudah belasan tahun sebetulnya kita cicil-cicil ya. Sejak 2005 sampai dengan 2013 itu sudah lebih dari 1 juta tenaga honorer itu dikonversi menjadi ASN. Jadi kita ingat dulu pada waktu 2007 itu sebetulnya sudah ada PP 43 2007 yang melarang instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer atau sejenisnya. Dan karena itu waktu itu lebih dari 900.000 tenaga honorer itu kemudian dialihkan menjadi PNS. Ya, lebih dari 860.000-nya berhasil dialihkan, 60-an ribunya itu karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi, kemudian tidak bisa dialihkan. Nah, persoalannya adalah dari tahun ke tahun, begitu didata ulang, datanya membengkak terus. Jadi, didata ulang, kemudian hampir 11 kali lipat membengkak, menjadi kembali ke 600-an ribu. Karena itu, melalui Undang-Undang ASN nomor 5 2014, sebetulnya sudah diatur bahwa ASN itu hanya mengenal PNS dengan P3K. Jadi memang terminologi honorer ini tidak dikenal. Dan setiap tahun kita selalu, setiap kali ada penerimaan ASN, itu selalu memberikan kesempatan pertama kali kepada tenaga honorer untuk ikut seleksi. Jadi bahkan tahun ini pun lebih dari 51 ribuan tenaga honorer yang masih terdata itu ikut seleksi CASN 2021 dan masih ada sekitar 400-an ribu lagi Mbak Tisa. Jadi memang PR kita masih banyak, tapi kita masih punya waktu. Insya Allah kita carikan terus solusinya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu solusinya yang terbaik untuk bangsa. Karena pada saat yang sama ASN diharapkan juga meningkatkan kinerjanya agar lebih profesional, melayani masyarakat dan lain-lain. Begitu, Pak Alex, ini cukup menarik. Ada 400.000 lagi yang pada saat ini masih menjadi tenaga honorer, begitu. Tetapi kuota yang bisa ditampung, kalaupun ada seleksi ini, berapa banyak kuota yang bisa menampung dari 400.000 itu, Pak Alex? Nah, sebetulnya dari 400.000 itu tenaga pendidiknya sekitar tersisa 123 ribuan ya, 123.500. Kemudian masih ada tenaga kesehatan sekitar 4.700-an, tenaga penyuluh 2.300-an. Dan 279.000 lebih itu adalah tenaga administrasi. Nah, kalau bicara guru, sebetulnya kebutuhan guru kita masih sangat banyak ya. Kementerian Pendidikan itu tahun ini saja sebetulnya menyatakan kita masih butuh 1 juta guru untuk direkrut. Tetapi Pemda-Pemda kan mengusulkannya hanya sekitar 500-an ribu ya. Jadi kami akan terus mendorong dengan teman-teman di Kemdikbud untuk mendapatkan kuota yang lebih banyak lagi di tahun 2022. Nah, persoalannya adalah di tenaga administrasi, Mbak Tisa. Tenaga administrasi ini kan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih sederhana, ya, repetitif, dan ini melalui digitalisasi menuju SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tentu pekerjaan-pekerjaan semacam ini akan terdisrupsi pelan, cepat atau lambat begitu. Nah, ini PR kita. Tentu kita bersama-sama, nggak bisa hanya Menpan RB membuat kebijakan, tetapi tenaga honorernya sendiri juga harus berani mempelajari hal-hal baru ya, meningkatkan kompetensinya, sehingga untuk yang memenuhi kualifikasi bisa jadi ikut seleksi untuk jabatan-jabatan yang lain. Jadi kami berharap kita semua ikut memperbaiki kualitas ASN bersama-sama. Dan on top of itu semua sebetulnya kan tidak
semua pekerjaan harus dikerjakan oleh aparatur sipil negara ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang barangkali memang tidak perlu aparatur sipil negara melakukannya begitu. Baik, Karena baik. tadi beban APBN kita besar sekali.